sebuah langkah untuk memajukan peradaban. Mohon izin agar tidak terlalu ini, kita buka maskernya. Terima kasih. Di hadapan kita semua sudah hadir seorang tokoh luar biasa, putra daerah asli Sumedang, produk Sumedang gitu ya, produk Gunung Tampomas. Tepatnya Kang Dr. Cecep Suryana MM. Dia aktif sekarang di Direktorat PMPK. Hari ini kita akan mencoba sama-sama mendengarkan, mengupas, kalau bahasa saya menelanjangi kan. Menelanjangi apa dan mengapa PMPK, kemudian apa kaitannya dengan forum TBM dan literasi secara umum gitu ya. Kemudian di forum TBM atau di kegiatan literasi apapun, literasi dasar menjadi acuan. Mas Menteri, Mas Nadiem mencoba menebarkan literasi dasarnya mungkin di tingkat sekolah hanya 2. Literasi baca tulis dan literasi numerasi. Endgame-nya adalah asesmen nasional. Jadi endgame dari literasi dasar baca tulis dan numerasi oleh Pak Nadiem itu endgame-nya di asesmen nasional. Nah, sementara literasi dasar yang lainnya itu akan diserahkan pada komunitas, mungkin salah satunya Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Sehingga orang-orang atau masyarakat yang termasuk sasaran PAUD, sasaran pendidikan dasar dan sasaran pendidikan menengah itu merupakan juga target literasi kita. Dan lebih khusus lagi kalau PMPK karena pendidikan masyarakat secara umum. Di kita banyak sekali istilah masyarakat ya. Penuh muda dan orang dewasa itu juga masyarakat. Anak-anak sekolah itu juga masyarakat. Termasuk mereka-mereka yang keluar dari sistem persekolahan. Jadi ada yang drop out sekolah gitu ya, ada yang ini, ada yang tidak melanjutkan, ada juga yang selesai sekolah tapi mencari pekerjaan atau mencari penghidupan yang layak dan sebagainya. Kemudian ada juga yang para pemangku adat, para pemangku budaya seperti masyarakat seni, ahli kebudayaan, terus juga mungkin para penggiat olahraga dan sebagainya. Itu terkandung maksud semuanya adalah pendidikan masyarakat. Karena apa? Saya selalu memberikan contoh waktu workshop UNESCO ya di Bangkok. Salah satu peserta dari Jepang tuh namanya Kichimiya Jawa tuh. Mungkin salah satu tokoh di UNESCO juga. Dia mengatakan bahwa pendidikan luar sekolah, istilah kita ya, kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi ada pendidikan luar sekolah itu pendidikan PLS, pendidikan luas sekali. Panjang kali lebar gitu. Panjangnya apa? Sepanjang kehidupan. Jadi mulai dari lahir sampai meninggal nanti. Sepanjang umur manusia gitu ya, dari lahir sampai kemudian lebarnya selebar kehidupan. Kehidupan itu kan kita mengenal masa dalam kandungan, masa bayi, masa kanak-kanak, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa tua dan seterusnya gitu kan. Sehingga irisan dari ini kuadran dari 2 dimensi ini, panjang kali lebar ini, itulah bidang garapan pendidikan masyarakat begitu luasnya gitu ya. Kalau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu dikenal ada Gerakan Literasi Nasional. Nah, Gerakan Literasi Nasional itu terdiri atas Gerakan Literasi Sekolah, Gerakan Literasi Masyarakat, dan Gerakan Literasi Keluarga. Nah, kita di pendidikan masyarakat mengampu kira-kira antara pendidikan masyarakat dan pendidikan keluarga, gitu kira. Dan itu spektrumnya banyak sekali di berbagai spektrum kehidupan, gitu. Berarti PMPK ini akan menggarap semacam masyarakat ekonomi, mungkin masyarakat industri, masyarakat nelayan. Kira-kira yang lebih sekarang digarap oleh PMPK ke lingkup masyarakat yang semacam apa? Itu menarik Kang Dadan pertanyaannya. Karena sebenarnya di Indonesia itu banyak sekali kementerian, lembaga, termasuk organisasi masyarakat yang menggarap literasi masyarakat ya, bukan hanya Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Tapi kalau PMPK sesuai dengan tusinya itu, yaitu dengan kira-kira spektrum yang terjangkau sekitar masyarakat yang yang usia produktif. Jadi misalnya mereka-mereka yang tidak sekolah, mestinya sekolah minimal
menurut peraturan daerah tuh misalnya SMA ya kita garap dengan paket A, paket B, paket C, sehingga yang tidak sempat di sekolah formal pun bisa masuk ke situ. Kemudian yang masyarakat lain, perempuan yang marginal atau kelompok-kelompok perempuan yang mungkin tinggal di kawasan tertentu, kita garap misalnya dengan program-program yang ada di pendidikan berkelanjutan. Di PMPK itu ada misalnya ada pendidikan kecakapan hidup perempuan, desa vokasi, kemudian ada lagi PKHP, pendidikan kecakapan hidup untuk kaum perempuan. Nah di khusus yang tanggung jawab saya itu pendidikan keaksaraan dan budaya baca, yang kita kasih sering kali tanda kurung literasi gitu ya. Budaya baca dalam kurung literasi, karena itu harus membangun literasi mulai dari budaya baca. Nah itu ada misalnya bagaimana menguatkan layanan TBM di masyarakat, yang TBM mandiri. Yang kedua, TBM di satuan pendidikan, di PKBM, di SKB. Yang ketiga, bagaimana membentuk komunitas-komunitas para penggiat literasi. Nah, kalau ini harus lintas sektor, termasuk teman-teman Kang Dadan di sekolah, jadi yang guru, yang kepala sekolah semuanya. Boleh berarti ya? Di boleh, sekolah ada TBM juga ya? Boleh. Jadi kita ayo, walaupun apapun namanya ya, mau perpustakaan pun namanya, tapi kan layanannya masyarakat, layanan baca masyarakat gitu ya. Jadi itu misalnya rumah baca layanannya TBM, SKB layanannya TBM, komunitasnya aja Kang Opik layanannya ada layanan TBM-nya gitu. Sekolah pun di luar perpustakaan yang ada ketentuan-ketentuan khusus misalnya menyelenggarakan layanan TBM sangat boleh, sehingga lebih banyak merangkul masyarakat yang beraneka ragam gitu. Luar biasa. Memang garapan PMPK ini sungguh luar biasa. Memang Mas Hagi gitu ya. Insya Allah ya. Mas Hagi dan sangat luas. Oke, yang kalau boleh ada semacam fokus sentral gitu di PMPK ini, literasi apa yang digarapnya di keaksaraan? Ya, kalau di pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus memang karena kita kiblatnya UNESCO, jadi tetap 6 literasi dasar. Ya, jadi baik yang literasi baca tulis, numerasi, sains, teknologi digital gitu kan, termasuk budaya dan kewargaan, termasuk finansial. Nah ini memang sudah banyak contoh di masyarakat gitu, karena ternyata ini memang TBM pun misalnya PKBM, TBM, SKB punya kreativitas, termasuk tadi inginnya pengembangan literasi yang digagas oleh Direktorat PMPK berujungnya pada terbentuknya komunitas kampung literasi. Nah, seperti yang sekarang ini. Gitu. Jadi kampung literasi ini menjadi sebuah program unggulan gitu ya dari PMPK. Betul. Oke, luar biasa. Ini luar biasa. Ini sekilas juga kita kenalkan Forum TBM Sumedang. Kita coba menggerakkannya di bidang cetak terbit. Oke. Ya, kita punya penerbit di Forum TBM Sumedang yang diwakili oleh penerbit Ceria. Alhamdulillah. Mulai dari 2020. Ya, alhamdulillah sekarang sedang terus menggeliatkan minimal dari setiap TBM atau dari tiap kecamatan atau desa itu lahir ya para penulis lah. Dalam artian begini, kalau misalnya dulu literasi itu dianggap tok baca, sekarang bagaimana mengubah budaya lisan menjadi budaya tulis? Apakah itu juga di PMPK digarap? Gitu? Betul. Nah ini hal yang menarik, bahkan di PMPK itu karena ini direktorat baru ya, pendidikan masyarakat, pendidikan khusus. Jadi pendidikan khususnya itu sekarang kita sedang menggali yang disebut tadi Kang Dadan, itu ahli wahana istilah kita. Ahli wahana ya. Ada ahli wahana. Jadi misalnya ada buku suara, gitu kan, misalnya ada braille menjadi suara, ada buku menjadi suara, ada buku menjadi braille gitu kan. Itu ahli wahana, sehingga itu memungkinkan. Jadi literasi itu juga berkembang di anak-anak kita yang punya kebutuhan khusus. Karena kata-kata ahli pendidikan khusus itu mereka anak-anak itu tuh sebenarnya kalau disembunyikan oleh orang tua itu merasa tersiksa karena tidak berkembang gitu kemampuannya. Jangan-jangan dia punya kemampuan musik, kemampuan tadi menulis, kemampuan bercerita gitu ya, yang luar biasa, sehingga saya kira itu perlu juga nih menjadi satu bahan kajian di teman-teman ya. Nah, ini jadi bahan bahan apa ya? Bahan ladang ibadah untuk kita. Jujur Kang, di Sumedang kita juga punya, tapi tidak saya yang menjadi ketua komunitasnya, hanya rumah saya terbuka untuk mereka yang punya berkebutuhan khusus. Dan salah satunya adalah ini. Alhamdulillah. Ini adalah produk dari anak-anak kebutuhan khusus. Dan bukan secara kebetulan gitu ya. Allah menakdirkan saya, anak kedua saya
telinga kanannya kurang 20 desibel sejak umur 1 tahun 8 bulan. Nah, sekarang alhamdulillah sudah beres kuliah dan sudah bekerja di Tangerang. Aktivitasnya sejak SD dia di tenis meja. Alhamdulillah banyak piala dari tenis meja. Kemudian di SMA dia dapat medali emas sains, kemudian melanjutkan kuliah ke Widyatama dan sekarang menggarapnya yang begini aja, yang desain-desain gitu lah. Ya, alhamdulillah sekarang di Tangerang. Jadi kadang-kala betul Kang, saya merasakan sendiri betapa Allah memberikan karunia kepada kita sesuai dengan ayatnya gitu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pada saat saya mendapatkan itu bebannya luar biasa Kang. Tetapi kenapa harus disembunyikan? Maka sejak awal saya masukkan anak saya ke Suryakanti di Bandung. Hanya ada rekomendasi dari Suryakanti, udah dibina saja di Sumedang. Ada istrinya Dr. Hilman. Alhamdulillah sejak kecil anak saya dibina oleh Ibu Haji, kemudian masukkan di Muhammadiyah. Kemudian, nah ini yang perlu kita cermati itu betul tadi. Kalau istilah saya ada school talent gitu. Jadi sekolah itu harus berbasis bakat siswa. Sebab apalagi di zaman corona semacam ini gitu kan. Kalau di zaman corona seperti ini yang dikejarnya adalah kognitif, pasti ketinggalan. Ya, tapi kalau sikap itu ada di kita masing-masing. Nah, termasuk mungkin di PMPK, saya salut dengan program PMPK yang menggarap anak-anak berkebutuhan khusus. Kita punya Kang di Padasuka itu ada komunitas anak-anak disabilitas. Rumah saya selalu terbuka, apalagi kalau ada acara mereka luar biasa. Ada yang pesantren di Darut Tauhid, ada yang membuat kerajinan apa lah. Hanya mungkin sudah lama kita tidak berkumpul dengan mereka karena mungkin anak saya sudah tidak di Sumedang. Ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus disabilitas. Program unggulan apa yang dikemukakan oleh PMPK? Di PMPK itu ada program CIBI. Cerdas istimewa, bakat istimewa. Oh iya. Nah, itu kan mendengarnya. Ya, itu salah satu program unggulan di Direktorat PMPK dan nanti ada teman kita yang mengurusnya di sana, teman saya Pak Aswin, Mas Aswin. Itu terkait dengan kegiatan pembelajaran untuk tadi anak-anak bakat istimewa dan cerdas istimewa itu, dan mungkin ada perangkat-perangkat yang bisa juga diberikan oleh Direktorat dalam rangka itu. Oke. Bisa tidak pendidikan formalnya semacam SD, SMP bekerja sama dengan PMPK dalam menggarap program-program PMPK? Ya, sebenarnya bisa. Apalagi yang tadi yang berkebutuhan khusus. Jadi selama ini kan sudah ada juga misalnya sekolah inklusi ya. Betul. Nah, ke depan bisa TBM atau SKB atau PKBM inklusi itu sangat memungkinkan sehingga semakin banyak orang-orang yang beraktivitas, berpartisipasi dalam menangani anak-anak kita semua ya, termasuk tadi yang berkebutuhan khusus. Dan nanti insya Allah lah ke depan Direktorat mungkin untuk mempersiapkan tenaganya kan setiap tahun ada tuh kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas SDM-nya, kemudian penyiapan kurikulum dan pembelajaran dan sebagainya. Oke. Dan Sumedang memang punya sekolah berkebutuhan khusus pembina di Cimalaka. Terus di bawahnya ada sekolah khusus terapi wicara. Kemudian di Ciherang, situ ada di Cimareme, itu umum. Kemudian yang di Ganeas juga umum. Nah, ini mungkin garapan untuk teman-teman pegiat literasi Sumedang. Ini sebuah lahan buat Kang untuk membina masyarakat, ya istilahnya masyarakat disabilitas. Dan itu di Sumedang khususnya kita sangat berterima kasih kepada Pak Bupati, Pak Doni. Sudah beberapa tahun ke belakang setelah dia menjadi bupati, beberapa kegiatan dilaksanakan di Gedung Negara khusus untuk anak-anak disabilitas. Bil khusus Pak Ridwan Kamil juga bersama kerjasama waktu itu dengan Darut Tauhid menyelenggarakan program khusus untuk anak-anak disabilitas, dan anak saya alhamdulillah diumrohkan gitu oleh Mas Ridwan Kamil gitu, untuk kegiatan yang sifatnya untuk anak disabilitas. Ke depan mungkin Kang, ke depan kira-kira menghadapi literasi digital, literasi digital yang memang tidak bisa kita tolak gitu ya. Meskipun di pandangan masyarakat masih ada, kalau ada anak yang main HP, main HP gitu kan. Barangkali menyikapi munculnya literasi digital dari program PMPK apa kira-kira? Ya. Oh, terima kasih. Ini kan sekali peluang sekaligus tantangan ya, literasi digital sekarang. Dan kita sekarang itu
kalau kita orang pendidikan pasti pernah dengar ya teori Maslow ya. Ya. Teori Maslow itu ada 5 kebutuhan gitu kan. Betul. Mulai dari kebutuhan dasar sampai ke aktualisasi diri. Sekarang itu bukan 5 tingkatan lagi, 7. Oh. Iya. Karena paling dasar itu sekarang itu wifi kebutuhan. Yang kedua Iya, baterai, iya, iya. baru makan tuh. biar nggak makan asal ada wifi tuh. Nah, Iya, ini iya. kayak bohongan ini oleh teman-teman di mana itu di UT itu sedang dikaji masalah itu karena ternyata kebutuhan Maslow berkembang gitu ya menjadi 7 kebutuhan. Nah, saya kira kita di Direktorat di Kementerian Pendidikan apalagi ada riset dan teknologinya otomatis itu ke depan tuh ke arah sana sehingga kalau di PMPK dari dulu pun ketika kita masih Direktorat Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan jadi pembelajaran digital itu lebih dahulu. Rasa-rasanya lebih dahulu daripada sekolah karena apa? Karena masyarakat kita ya tidak bisa tatap muka 100%. Dari dulu hanya boleh minimal tatap muka itu 20%. Selebihnya itu pembelajaran digital, pembelajaran online atau berbasis modul, gitu kan. Sehingga sekarang itu kalau bagi mereka yang ada layanan jaringan gitu ya, ada wifi itu bisa digital. Makanya direktorat sekarang itu kalau melihat Kang Dadan atau aktivitas masyarakat misalnya TBM-nya aktif, saya nggak nanya ke dinas kemana-mana, cek aja sosmednya aktif enggak gitu. SMA Akang atau TBM-nya Tehlia atau SKB-nya Kang Acep, kalau dipanggil di sosmed ketemu enggak gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi dari sekarang saya kira dan waktu itu juga Kang Sekda ya Kang Herman udah bilang bahwa pengen membangun masyarakat digital di Kabupaten Sumedang. Insya Allah itu akan terwujud dan PMPK sebenarnya itu sudah siap dengan perangkat-perangkatnya termasuk jadi modul-modul yang sifatnya online terus bahan bacaan-bacaan. Tinggal sekarang bukan direktur PMPK saja sebenarnya Balai Pustaka sudah bergerak dengan pustaka digital. Jadi kalau misalnya nanti Balai Pustaka punya peralatan yang dikembangkan oleh mereka, tinggal kontennya. Sekarang TBM sudah mulai tuh. Oleh kemarin hasil pertemuan kita dengan Balai Pustaka. Jadi nanti ada alat seperti layar gitu. Jadi kalau untuk pembelajaran supaya tidak usah pakai internet, nggak usah pakai modal, itu aja gitu. Dipakai rame-rame seperti TV mungkin pakai parabola atau apa gitu. Sehingga insya Allah ke depan akan lebih semarak lagi. Jadi bukan hanya PMPK yang bergerak, semua kementerian atau bidang-bidang lain di kementerian juga bergerak. Oke, sekarang sedikit agak kita menyelam ke wilayah kurikulumnya nih. Adakah kurikulum yang diciptakan khusus untuk teman-teman di TBM atau PKBM, katakanlah tadi modul, kemudian tadi ada alat-alat digital yang akan digarap, itu kira-kira semacam apa bentuknya? Nah, kalau masalah kurikulum ini kan agak beda nih. Kalau kurikulum itu biasanya ngomongnya tentang kaitannya dengan satuan pendidikan. Betul. Jadi SD, SMP, SMA, paket A, paket B, paket C, pendidikan keaksaraan dasar, lanjutan itu ada kurikulumnya. Tapi ketika ngomong literasi, kurikulumnya itu alam semesta kayaknya. Betul. Jadi kita paling menciptakan model-model bukan kurikulum, tapi model-model best practice misalnya, kampung literasi yang sukses di mana? Pemagangan para penggiat, para pemuda literasi yang sukses di mana? Nanti kita berbagi di situ. Jadi mungkin tidak ada kurikulum yang harus dilaksanakan. Silahkan berkreasi masing-masing. Tapi nanti ketika ada yang sukses dan bagus, ayo saling berbagi, ayo saling mengisi. Mantap. Setuju dengan program PMPK dengan best practice-nya. Ini mengingatkan saya ke tokoh Robert Gardner tentang multiple intelligence. Ya, ini sangat luar biasa. Ternyata pasti gitu ya. Jika dibandingkan dari segi skill dan afektifnya di TBM ini lebih terasakan dan saya merasakan sendiri. Betul. Ketika sejak 2019 saya mencoba out of the box gitu ya. Karena bosan di sekolah. Mulai lari ke komunitas, kemudian mulai 2017 saya Ipan Illich itu ya. Ipan Illich ya. Itu saya paling senang dengan Ipan Illich karena dia sangat kritis tentang pendidikan. Ya malahan dia sangat kritis benar gitu tentang pendidikan. Nah, andai gitu ya. Andai bisa dikolaborasikan antara program yang formal dengan PMPK gitu ya. Adakah yang bisa dikolaborasikan?
Sebenarnya kalau kolaborasi dari yang formal, yang apa ya, yang terstruktur ya, itu sudah sebenarnya. Jadi kurikulum pendidikan masyarakat itu misalnya kesetaraan paket A, paket B, paket C, itu sebenarnya sama. Kompetensi lulusannya sama dengan tamatan SD, SMP, SMA. Yang beda apa? Di non formal itu ada kontekstualisasi. Ya. Jadi dikaitkan dengan konteksnya, dikaitkan dengan lingkungannya, dengan apa yang bisa diberdayakan gitu ya, dimanfaatkan dari masyarakat sehingga itu bisa mencapai standar kompetensi yang diharapkan sesuai dengan standar kompetensi anak-anak yang dari sekolah formal. Nah, sedangkan untuk yang lainnya yang kegiatan masyarakat ya, itu saya kira itu tadi pengalaman mungkin teman-teman di daerah lain. Di Sinjai ada rumah dongeng Sinjai, kalau boleh di browsing tuh ke Kak Yani, aktif sekali, dia bisa berbagi sama siapa saja. Mereka mengembangkan literasi 2 dimensi itu. Jadi bagaimana mengkolaborasikan fasilitas-fasilitas SDM yang ada di sekolah formal dengan di non formal. Jadi TBM silahkan digunakan oleh sekolah untuk berekspresi, membuat sukses anak-anak itu sukses, misalnya menciptakan puisi seperti kayak gini nih ya. Bisa aja antologi puisi anak-anak sekolah gitu kan. Kemudian masyarakat juga yang kurang referensi bisa ke perpustakaan sekolah. Nah itu kira-kira yang seperti itu. Juga SDM yang kayak tadi guru juga misalnya terlibat di kelompok komunitas literasi yang masyarakat atau sebaliknya gitu. Saya kira sangat memungkinkan itu. Oke, terakhir mungkin Kang, ini sesi terakhir. Karena garapan PMPK adalah pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus. Betul. Ini sungguh luar biasa mulianya, sehingga saya diingatkan dengan sebuah modal yang kita miliki. Modal manusia itu pertama jasad, yang kedua akal, ketiga kolbu. Nah, dari ketiga modal utama manusia itu di PMPK ini sangat benar-benar terasakan gitu ya. Saya pun merasakan ketika saya mencoba dari pendidikan out of the box ke bimbel misalnya. Saya dikatakan pengkhianat pendidikan gara-gara saya ikut di bimbel gitu. Padahal saya ingin tahu manajemen bimbel seperti apa, kurang apa di sekolah dengan jumlah jam. Sementara mereka masih mau bayar yang tinggi, kemudian masih mau belajar di bimbel. Kemudian saya sekarang dari 2017 melompat ke komunitas ya, dengan TBM, dengan komunitas yang lain. Juga saya dikatakan jangan meninggalkan sekolah. Jadi serba salah ketika kita melakukan gerakan. Tapi ketika saya sudah bisa menggerakkan orang, tetap saja orang mengambilnya naonan cenah tuh literasi yang penting bisa maca jeung ngitung. Nah, sebagai closing statement dari Akang tentang literasi sejujurnya seperti apa, dipersilakan. Iya. Terima kasih. Jadi kalau saya dari hati yang ini ya, jadi literasi itu tadi memang modal dasarnya baca tulis, tapi kan tadi bukan hanya bisa baca tulis gitu, tapi kan harus kecanduan membaca dan menulis terutama. Yang kedua, yang tadi berkolaborasi, siapapun rasa-rasanya kalau kita otaknya literasi, ini nggak ada musuh, ini kawan semua gitu. Ya. Udah tukang martabak kayak gitu, satu saat saingan tapi kurang telur mah saling meminta gitu. Nyum telur aja gitu kan. Artinya tidak ada itu sebenarnya persaingan yang benar-benar itu, sehingga apalagi kita di Kabupaten Sumedang ya rata-rata itu. Dan satu lagi kunci di Jawa Barat itu yang sekarang yang sampai saat ini ya dipegang teguh, malah ditulisnya tuh oleh teman-teman Pajajaran, Universitas Pajajaran katanya. Kan ada istilah cager, bager, bener, pinter, singer. Nah, itu tuh literasi banget itu tuh, literasi orang Jawa Barat. Jadi cager heula gitu, sama memeh pinter guys kudu cager heula. Jadi makanya tadi vaksinasi apa semuanya wajib gitu. Karena udah cager heula, bager tah. Memeh pinter teh kudu bager, urang teh kudu ya mun bisa menyantri gitu nya. Naon lah bager gitu. Cager bager bener tah. Jadi memeh pinter teh kudu diajar bener heula, kakara pinter. Dalamun pinter itu bener mah hese nya kan. Nah terakhir singer tuh iatna mencek urang mah. Iatna skill. Iya, itu. Jadi caringcing pageuh kancing teh waspada. Itu sehingga itu aja menjadi bagian kolaborasi yang sangat harmonis bila kita digali oleh dari budaya masyarakat kita sendiri, masyarakat Sumedang lah. Luar biasa. Aduh, luar biasa Kang. Ini bisa lebih panjang obrolan kita. Karena mungkin waktu akan masih punya banyak waktu, banyak kegiatan. Dengan Akang hari ini, pertama Akang pakai ikat. Intinya ikat dalam Sumedang itu ngikatkan diri ke Allah, ke alam semesta. Amin. Kadang-kala
ketika orang Sunda ngomong aing gitu ya, dianggap oleh orang lain yang mendengarnya oh kasar. Padahal aing itu Allah dan Insun. Terus tadi urusan filosofis Kasundaan, cager bager bener pinter. Kamihan kabri geten titen tulaten. Geten titen tulaten. Sakitu panginten Kang hatur nuhun kana waktosna. Salam kasadayana kru di PMPK. Insyaallah mudah-mudahan tidak hanya sekali kita bertemu dalam media semacam ini dan insyaallah mungkin nanti kita jadwalkan di acara opsi Kang. Kita di Forum TBM Sumedang kerjasama dengan IMLA dan Aero-Edu. Terima kasih Mas Ade bin Oklok ya, sudah memfasilitasi kami melalui Aero-Edu. Dan salam hormat saya untuk sahabat-sahabat di IMLA, Insun Madangan Literasi Association. Itu IMLA. Terima kasih ya, luar biasa ilmunya. Mungkin nanti kita khusus acaranya tentang Kasundaan. Insyaallah, mantap. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Desa Kadakajaya nya. Oh iya lupa. Ya, terima kasih untuk semua kru dan aparat Desa Kadakajaya atas tempatnya ya. Insya Allah ke depan mungkin juga kita undang dari tokoh-tokoh Kadakajaya untuk hadir di opsi. Nah, ada pengelolanya Kang Jay, Kang Jang. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjadwalkan tokoh-tokoh masyarakat di Kadakajaya kita undang ke studio kita di Dago. Ya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada artinya. Bun, jadi kita menggenggam dunia dengan literasi. Oh, ini penggerak literasi